yakulu. Nah, fi'il amarnya adalah kul. Nah, intinya sih, kalau fi'il madhi itu huruf terakhirnya fathah, fi'il mudhari itu dhammah, kalau fi'il amr huruf terakhirnya sukun. Kola yakulu kul. Kalau kola, apa artinya kola? Telah berkata. Nih, diartikan. Telah berkata. Terus yakulu, apa yakulu? Sedang berkata. Kalau kul berarti apa? Katakanlah. Ini namanya perubahan fiil, perubahan kata kerja. Kul katakanlah bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Bi sama alangkah buruknya ya'murukum bihi. Ya'muru dia memerintah, dia menyuruh. Nah, nanti dianya siapa nanti di akhir ada. Menyuruhkum kalian bihi dengannya imanukum keimanan kalian. Alangkah buruknya nanti kalau dalam menerjemahkan imanukumnya didahulukan. Alangkah buruknya keimanan kalian ya'murukum menyuruh kalian bihi dengannya in kuntum mu'minin jika kalian adalah orang-orang mukmin. Jika kalian adalah orang-orang mukmin. Saya ulangi lagi dari awal ya. Wa id akhadna dan ketika kami mengambil misakokum perjanjian kalian warofa'na dan kami kami angkat fauqakum di atas kalian at-tura gunung Tur. Khudu ambillah ma'atainakum apa-apa yang kami datangkan kepada kalian bikuwatin dengan kuat wasma'u dan dengarkanlah. Qalu mereka berkata sami'na kami mendengar wa asoina dan kami durhaka, kami kami enggak taat, kami maksiat. Wa usribu dan mereka diresapkan fi qulubihim dalam hati mereka al-ijla tentang anak sapi bi kufrihim sebab kekafiran mereka. Kul katakanlah bi sama tadi apa? Alangkah buruknya ya'murukum bihi imanukum keimanan kalian menyuruh kalian bihi dengannya in kuntum mu'minin jika kalian adalah orang-orang mukmin. Maksudnya kalimat in kuntum mu'minin itu didahulukan. Jika kalian adalah orang-orang mukmin, katakanlah alangkah buruknya iman itu malah menyuruh kalian. Maksudnya apa? Maksudnya apa, Pak? Kaitannya tentang wa usribu fi qulubihimul ijla. Ya. Mereka diresapkan, maksudnya apa diresapkan? Diresapkan itu maksudnya apa, Pak? Usribu berasal dari kalimat syariba, artinya minum.
Minum itu maksudnya gimana, Bu? Apa yang sudah masuk tidak mungkin tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Artinya keyakinan mereka tentang meyakini tentang al-ijl, tentang anak sapi, itu seperti orang minum yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Makanya alangkah buruknya iman atau kepercayaan yang seperti itu justru malah tidak menyelamatkan mereka. Nah, ini dipertanyakan keimanannya in kuntum mu'minin. So, coba diulangi lagi terjemahnya langsung ya. Langsung terjemahnya aja. Dan jika kami mengambil perjanjian kalian dan kami angkat di atas kalian gunung Tur. Ambillah apa-apa yang kami datangkan kepada kalian dengan kuat dan dengarkanlah. Qalu mereka berkata, kami mendengar dan kami durhaka, dan mereka diresapkan di dalam hati mereka tentang anak sapi sebab kekafiran mereka. Katakanlah, alangkah buruknya keimanan kalian menyuruh kalian dengannya, jika kalian adalah orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Jika kalian orang-orang mukmin. Coba kita deteksi isim fi'il hurufnya biar. Wa id akhadna yang isim dulu ya, yang isim dulu. Yang isim mana saja, Pak? Ayo. Nah, ini kita biar. Yuk kita deteksi yang isim dulu. Ini udah pertemuan berapa ini? 15 ya, Pak? 15 ya. Nanti di akhir-akhir paket mau ada soal enggak? Ya, boleh ya. Maksudnya untuk kenaikan. Ya, kenaikan, pokoknya kenaikan. Ya. Oleh tuh udah ngancem, nggak ada yang datang kata. Saya itu ditegur, Pak, saya. Ditegur. Ini Pak Nasikin gimana? Kok nggak ada soal-soal, nggak ada apa? Gimana mau ngasih soal? Muridnya kabur ntar. Ayo, nggak apa-apa, kita bareng-bareng aja, berjamaah aja. Berjamaah lebih utama ini. Ayo. Wa ini huruf ya, huruf. Wa huruf. Itu isim. Nah, yang hijau ini isim. Isim. Kenapa disebut isim itu? Kenapa? Bukan ada bukan. Karena itu bermakna menunjukkan makna apa? Makna waktu. Ketika itu kan waktu. Misako. Itu ini isim juga. Kenapa? Misako. Bermakna apa tadi? Perjanjian. Bermakna pean. Kalau terjemahnya pean, ada imbuhannya pean, berarti itu isim. Berarti maksudnya gimana? Kalimat misako itu bisa dipisah dengan kalimat kum. Suatu saat kalimat ini akan berbunyi al-misak misalnya. Ada alnya, suatu saat itu ya. Tapi karena ini majmuk dengan kalimat kum, maka nggak usah pakai alif lam. Misako isim. Kum isim bukan? Isim kenapa, Pak? Karena kum itu kata ganti. Kata ganti itu apa bahasa Arabnya? Isim dhomir, ya, isim dhomir. Fauko
Fauqa ini juga isim. Kenapa alasannya? Menunjukkan suatu tempat. Fauqa, apa artinya fauqa? Di atas. Sekarang apa lawan katanya di atas? Yaitu tahta. Ini namanya mudhot. Ya, tahta artinya di bawah. Kalau fauqa di atas. Nah, kum juga disebut isim karena kum ini kata ganti. At-tura isim, kenapa Pak? Karena ada alif lam. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Kenapa disebut mufrad? Karena tidak ada ciri jamak, tidak ada ya nun atau tidak ada wawun nun. Terus kemudian ma ini juga isim. Kenapa ma kok disebut isim? Karena ma bermakna apa tadi? Apa-apa atau apa yang, itu ma dia isim. Berikutnya ada kalimat kum. Kum apa tadi? Namanya isim apa? Isim dhamir. Kuwatin. Ada tanwinnya, disebut isim. Mudzakkar atau muannas? Muannas, kenapa? Karena ada tak marbutah. Jadi kalau disimpulkan, kuwatin itu isim yang muannas. Ya, mufrad atau jamak? Mufrad. Terus kemudian kulubi. Kulubi. Kenapa kulubi disebut isim? Karena ada fi. Fi huruf apa, Bu? Fi huruf jar. Himu atau him ini juga isim. Kenapa? Karena domir, yaitu kata ganti. Al-ijla isim, kenapa? Karena ada alif lam. Tandanya alif lam ini. Mudzakkar atau muannas? Al-ijla, yaitu mudzakkar. Lanjutannya bi kufri. Kufri isim. Kenapa isim? Karena didahului bi, ini bi. Ya, didahului bi. Nah, bi itu adalah huruf jar. Apa lawan kata dari kalimat kufri? Ya, apa, Bu? Imanun. Iman. Lawannya kafir yaitu iman. Berikutnya him. Him ini isim. Isim apa namanya? Isim dhamir. Tadi ada kum, sekarang ada him. Sekarang yang warna merah atau enggak ungu? Sekali yang pink. Yang fi'il, sekarang fi'il. Ayo fi'il. Fi'il itu apa artinya? Kata kerja. Fi'il ada berapa, Bu? Ada 3. Nah, kembali ke yang tadi. Ya, yang ini ya. Fi'il dibagi menjadi 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nah, sekarang kita deteksi. Akhadna. Apa artinya akhadna? Kami mengambil. Nah, karena ciri kaminya itu ada di akhir. Ini di akhir, maka kalimat ini disebut fi'il madhi. Apa, Bu? Fi'il apa? Madhi. Kenapa kok disebut sebagai fi'il madhi? Karena ciri pelakunya ada di akhir. Akhadna. Apa artinya? Kami mengambil. Misalnya ada kalimat rofa'na. Fi'il apa namanya? Rofa'na. Namanya fi'il madhi. Kenapa disebut fi'il madhi? Karena ciri pelakunya ada di akhir. Di akhir apa di belakang, Bu? Kalau di belakang tadi ngapain tadi di belakang? Gitu.
Berikutnya ada kalimat ataina. Ataina lagi nih. Nah, berakhiran na lagi. Ciri pelakunya ada di akhir. Maka disebut fi'il apa? Fi'il madhi. Terus kemudian ada kalimat qalu. Qalu. Mereka telah berkata. Namanya fi'il apa? Fi'il madhi. Sami'na. Sami'na. Ada nanya di akhir. Berarti fi'il madhi. Asoyna. Fi'il madhi lagi. Fi'il madhi. Masih ada nggak fi'il yang lain? Masih ada nggak, Bu? Masih, yaitu apa? Usribu. Kenapa usribu kok disebut sebagai fi'il? Cirinya apa? Ada wawu alif. Terus, ada lagi nggak? Ada lagi? Wasma'u, betul. Kenapa isma'u disebut fi'il? Karena huruf terakhirnya ada wawu alif. Masih ada lagi? Khudu, betul sekali. Nah, disebut fi'il. Ada wawu ada wawu alif. Nah, ini namanya fi'il, ya. Kalau yang ciri pelakunya tadi di akhir namanya fi'il apa? Fi'il madhi. Nah, terus kemudian masih ada lagi enggak? Ya'muru. Ada kalimat ya'muru. Ya'muru ini fi'il karena huruf terakhirnya dhamma atau ciri pelakunya di awal namanya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang menunjukkan makna sekarang. Berarti ya'muru maknanya apa? Memerintah. Berarti sedang memerintah atau akan memerintah. Kul ingkanat, kul katakanlah. Kalau ada kalimat katakanlah itu berarti perintah. Perintah itu bahasa Arabnya apa? Fi'il amr. Amr itu artinya perintah. Ciri fi'il amrnya apa? Berakhiran sukun. Nih. Katakanlah ingkanat jika ada ad-darul akhiratu. Ini dua kata yang secara makna dijadiin satu saja. Katakanlah jika ada lakum bagi kalian apa yang ada ad-darul akhirah. Ad-dar apa artinya? Sama dengan baitun. Al-bait apa Pak Ji? Baitun artinya rumah. Akhiratu akhirat. Katakanlah jika ada kampung akhirat lakum untuk kalian indallahi. Indallahi apa? Di sisi Allah. Khalisatan. Khalisatan apa artinya? Khalis, ikhlas, khusus. Khalisatan yang khusus. Min dunin nasi dari selain annas apa? Manusia. Fatamannawul mauta. Fatamanna. Tamannau. Maka mereka mengharapkan, gitu ya, mendambakan. Al-mauta, mati atau kematian. In kuntum shadiqina, jika kalian shadiqina adalah orang-orang yang benar.
Saya ulangi. Kul, katakanlah, ingkanat, jika ada, lakum, bagi kalian, ad-darul akhiratu, kampung akhirat, indallahi, di sisi Allah, khalisatan, yang khusus, min dunin nasi, dari selain manusia, selain orang, fatamannawul mauta, maka mereka apa kalian? Fatamannawul mauta, maka mereka mendambakan atau kalian mendambakan. Cirinya apa kalau kalian? Tamanna, ada wawu alifnya. Ada wawu alifnya, itu kan berarti antara mereka atau kalian. Nah, sekarang kita deteksi kalau tamannau itu fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Kalau tamannau itu adalah fi'il madhi, maka wawu alifnya kalian apa mereka? Mereka. Gitu ya. Fatamannaul mauta, maka mereka mendambakan kematian, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dalam urutan penerjemahan, nih, ya, dimulai dari sini ya. Dalam urutan penerjemahan, in kuntumnya didahulukan, Bu. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, fatamannaul mauta, maka mereka mendambakan kematian. Nah, sekarang saya ulangi lagi. Tamannau, wawu alifnya itu mereka apa kalian gitu. Kalau kita ngomong fi'il madhi, maka harus mereka gitu maksudnya ya. Tapi kalau kita ngomong fi'il amr, maka harus kalian. Maka kira-kira apa? Nah, nanti kita bahas. Mereka apa kalian gitu ya. Pertama, kul, dari kul dulu. Kul, fi'il apa? Amr. Karena cirinya huruf terakhirnya sukun. Ingkanat, ada tak sukun, menandakan kalau kalimat ini fi'il madhi. Lakum, dari sudah, kum itu isim domir. Al-ad-darul akhiratu, rumah, ini isim, ad-dar. Kenapa disebut isim? Karena ada alif lam. Al-akhiratu juga isim, karena ada alif lam juga. Dua-duanya isim. Indah, sekarang indah. Di sisi, berarti menunjukkan apa? Tempat, berarti isim. Ya isim. Isim. Allahi jelas isim, ada alif lamnya. Khalisatan, ada tanwinnya. Isim, ada tanwinnya. Mudzakkar atau muannas? Mu'annas, kenapa? Karena ada tak marbutah. Duni, isim bukan? Kenapa Pak? Karena ada min, huruf jar min. An-nasi, isim, kenapa? Karena ada alif lam, jelas ya? Nah sekarang fatamannau, ini masih belum putus ini. Sana tadi Pak Arif menjawab fi'il madhi, tapi wawu alifnya kalian. Ah, betul. Fatamannau, maka dambakanlah. Maka arti mendambakan itu salah. Gitu. Maka artinya apa? Dambakanlah. Gitu. Loh, ada taknya Pak. Kok ada wawu alifnya? Ini makanya kalimat yang seperti ini itu memang kadang-kadang sangat membingungkan. Ya, tapi ada yang nggak bingung juga ada Pak. Gitu. Kenapa nggak bingung? Karena nggak ngerti. Iya kan?
Nih, misalnya di depan itu angker, Pak, angker. Yang takut itu yang tahu apa yang nggak tahu? Yang tahu. Kalau yang nggak tahu ya biasa aja. Ini kadang-kadang mikir, ini ada wawu alifnya, katanya fi'il madhi, tapi kok dalam penerjemahan di situ diterjemahkan apa? Dambakanlah. Lah itu kan menunjukkan apa? Fi'il amr. Itu makanya ini penting. Belajar kayak gini itu penting supaya tahu tentang apa? Tentang penerjemahannya. Ya, penerjemahannya. Maka tamannau, maka dambakanlah, ya, dambakanlah. Kalau lah berarti kalian, betul. Ganti biar enggak membingungkan. Maka dambakanlah al-mauta, kematian, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Al-mauta isim bukan? Al-mauta kenapa isim? Karena ada alif lam, gitu ya. Shodiqin isim bukan? Isim kenapa? Ada ya nun, betul. Terus selain ya nun apa cirinya? Kok bermakna isim? Bermakna orang. Shodiqin apa artinya tadi? Orang-orang yang benar kan? Bermakna orang itu menunjukkan isim. Dia mufrad atau jamak? Jamak. Ciri jamaknya apa? Ya nun. Mantap. Ya nun. Jadi ada ya nun ini, ada ya nun ini menunjukkan kalau dia adalah jamak. Jamak yang taksir apa salim? Salim. Berarti kalimat shodiqin itu adalah isim jamak mudzakkar salim. Itu apa IJMS itu? Isim jamak mudzakkar salim. Disebut isim karena bermakna orang, disebut jamak mudzakkar salim karena ada ya nunnya. Karena ada apa? Ada ya nunnya. Coba diulangi lagi terjemahnya. Ini katakanlah, yuk, katakanlah jika ada bagi kalian kampung akhirat di sisi Allah yang khusus dari selain manusia. Maksudnya selain manusia itu selain golongan dia. Fatamannawul mauta in kuntum shodiqin, maka dambakanlah kematian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jika kalian orang-orang yang benar. Nah, lanjut. Misalnya ada kalimat. Ini misalnya. Ada kalimat apa ini bacanya, Pak? Mu'minina. Ya. Kalimat mukminin dia disebut isim. Pertama isim dulu. Kenapa disebut isim? Karena bermakna orang. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada ciri muannas. Mufrad atau jamak? Jamak. Jamaknya salim apa taksir? Nah, jamak salim. Namanya isim jamak mudzakkar salim. Isim jamak mudzakkar salim. Terus misalnya ada kalimat lagi. Misalnya ada kalimat apa bacaannya? Ya lamuna. Ya lamuna. Pertanyaan pertama, kalimat apa ini? Dia disebut fi'il. Betul ya, fi'il. Fi'il apa?
Fi'il mudhari'. Betul. Fi'il mudhari'. Ciri mudhari'nya apa, Bu? Diawali dengan huruf ya. Diawali dengan huruf ya. Betul sekali. Fi'il mudhari'. Nah, sekarang fi'il mudhari' itu namanya fi'il, pasti di dalamnya sudah ada pelakunya, udah include, Bu. Udah sepaket. Kalau ada ya, berarti kan dia. Ya, Bu ya? Ya itu kan dia. Kok huruf terakhir ada wawun nun, maka dianya jamak. Nah, dia jamak itu apa? Mereka. Berarti dhamir yang tersimpan di dalam kalimat ya'lamun itu adalah hum. Gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan hum ya'lamuna, mereka mengetahui. Nah, ini rahasia sebenarnya. Jadi kalau berawalan ya itu adalah bukan huwa dulu. Huwa. Begitu ya itu ditambahi dengan wawun non, maka berubah menjadi hum. Nah, itu ada ininya, ada rahasianya itu. Saya kasih tahu aja, ini bukan kalau saya orang baik, jadi saya kasih tahu aja, Bu. Pertama. Huwa, huma, hum. Ini yang mereka ya. Pertama, ini kalau tanpa harokat sudah bisa dibaca ya. Sudah bisa dibaca ya, karena harokatnya nggak mungkin berubah-berubah. Huwa, huma, hum. Huwa itu untuk tunggal. Dia satu orang, laki-laki. Huma berarti dua orang laki-laki. Kalau hum itu 3 orang dan seterusnya, laki-laki juga. Huwa, huma, hum. Nah, ini namanya isim apa? Namanya isim dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti. Dhamir itu kata ganti. Misalnya, ini misalnya contoh nih. Contoh itu kan misalnya kan? Contoh, misalnya ada kalimat apa bacaannya? Pertama ya, yadhabu. Ya, yadhabu. Nah, karena yadhabu ini hanya berawalan ya, maka pelakunya pasti yang ini. Huwa. Berarti yadhabu artinya apa? Dhahaba itu kan artinya pergi. Yadhabu, dia pergi. Dianya itu telah apa akan? Ini fi'il mudhari'. Mudhari' itu apa tadi? Akan. Berarti yadhabu, dia akan pergi. Materi ini memang agak nyut-nyutan kalau dirasain di sini itu pas banget di tengah-tengah sini, Pak. Nyut-nyut gitu rasanya. Yadhabu gitu. Kalau dianya menjadi mereka, ya mereka, maka tinggal bagaimana tadi caranya? Tinggal ditambahi wawu dan non, yadhabuna. Tinggal ditambahi. Kalau ada wawu nonnya begini, maka pelakunya bukan huwa lagi tapi hum. Gitu. Yadhabuna. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau bentuknya huma? Dua itu kan prinsipnya adalah alif sama nun. Bukan wawu nun, tapi apa? Alif sama nun. Berarti kalimat yadhabu ditambah alif sama nun. Gimana, Bu? Jadinya gimana?
menjadi yadhabani. Nah, untuk mempelajari ini, khusus ya, untuk pelajaran ini, itu lebih rincinya ada di juz 2. Juz 2. Ini saya kasih tahu dulu, ini saya baik hati ini, walaupun juz 1 saya kasih tahu ini. Ini saya baik hati. Ini tujuannya kan supaya apa? Supaya kepengin lanjut juz 2. Jadi jangan begitu juz 1 nggak rontok. Juz 1 udah selesai dah. Baru tahu tentang kata benda doang, kata kerjanya belum. Itu. Ya, nanti di juz 2 itu belajar tentang yang tadi tuh. Ya, perubahan dari fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Kalau kita belajarnya di waktu di SMP atau sanawiyah, dulu suruh ngapalin, Pak. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu tadhabani yadhabna tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhabani tadhabuna tadhabna adhabu nadhabu dhahaba 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 dhahabu dhahaba dhahaba dhahabtu dhahabna idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Suruh ngapalin. Cuman kalau sama saya kasih diskon, nggak usah ngapalin. Nggak usah. Saya tahu yang nyender-nyender nanti nyendernya di belakang sana, di luar. Gitu. Jadi apa ya? Ini kan bukan nakut-nakuti, mau bukan. Memang sebenarnya ilmunya itu kayak gitu. Tapi nanti saya kasih tahu caranya supaya untuk belajar seperti ini tuh dibikin gampang gitu, Pak, maksudnya saya. Dibikin gampang. Ini contohnya, ada yang pernah lihat YouTube saya enggak? Nih, contoh nih. Misalnya ada pertanyaan, ubahlah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Ini contoh aja. Contoh. Misalnya ada kalimat ya'lamu. Ya'lamu, dia mengetahui. Ini fi'il apa namanya? Fi'il mudhari'. Jelas sekali fi'il mudhari'. Awalannya ya, huruf terakhir doma, itu pasti fi'il mudhari'. Ubahlah menjadi ketahuilah. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ini yang penting kan tahu caranya dulu. Kalau sudah tahu caranya nanti, ya ibarat kayak ibu mau bikin nastar itu kan yang penting tahu caranya dulu kan. Itu. Yang penting tahu caranya dulu. Ini saya kasih tahu caranya. Yang pertama, ini yang pertama. Ini sebenarnya rahasia ini. Belum dipelajari di mana-mana. Ya'lamu, dia mengetahui, ubahlah menjadi ketahuilah. Caranya bagaimana tuh? Ya-nya dihilangkan dulu. Ya dihilangkan dulu. Ya. Yang kedua, setelah ya dihilangkan, huruf terakhir disukunkan. Disukunkan itu di mana, Bu? Dimatikan, di huruf sukunkan. Ya. Terakhir ini opsional, ini opsinya. Jika huruf pertama sukun, maka ditambahi alif. Dah, ini caranya ini. Ya-nya dihilangkan. Ya itu maksudnya huruf mudhoro'ah, huruf mudhore'-nya dihilangkan. Yang kedua, huruf terakhirnya disukunkan. Yang ketiga, apabila ini opsional, jika huruf pertama itu mati,
maka ditambahi alif. Berarti kalau ngikuti teknik seperti ini, caranya bagaimana? Nah, ini tinggal caranya. Ya-nya dihilangkan, dihapus. Ya, harokatnya biarin aja dulu. Gitu. Yang kedua, huruf terakhir disukunkan, sukun, diganti dengan sukun. Gitu. Nah, huruf pertama ini kan mati. Nah, huruf pertama apa? Mati. Maka kalau huruf pertama mati ditambahi apa? Alif. Gitu. Nah, huruf pertama alif ini nggak ada harokatnya. Namanya hamzah wasol. Hitunglah huruf ketiga. 1, 2, 3. Kalau ini fathah berarti ini kasroh. Bacaannya apa? I'lam. Itu berlaku untuk semua fi'il amr. Contoh. Misalnya ada kalimat yaqrabu, dia dekat. Dekatilah, ubahlah menjadi fi'il amr. Dekatilah. Caranya gimana tadi? Yang penting tahu caranya. Kalau tahu caranya nanti nggak pakai hafalan. Caranya ya-nya dihilangkan, nah, dibuang dulu. Huruf terakhir disukunkan. Nah, terus ditambah apa? Alif. Huruf 1, 2, 3, huruf ketiganya fathah, berarti ini kasroh. Iqrab. Dekatilah. Ada lagi misalnya, dia mengajar. Yu'allimu, dia mengajar. Ajarilah. Ayo. Caranya bagaimana tadi? Huruf ya-nya dihilangkan. Huruf terakhir disukunkan. Apa bacanya? Alim. Apa? Ini nanti ain di depan bukan begini, nanti dirubah. Menjadi ainnya bentuknya gini. Alim. Perlu ditambahi hamzah enggak? Atau alif enggak? Enggak perlu, karena huruf pertama sudah hidup nih. Makanya kalau masih hidup, udah hidup, enggak perlu ditambahin apa-apa. Kalau udah mati itu baru ditambahi kain kafan lah, ditambahi daun bidara lah, apalah, udah mati. Gitu. Terakhir supaya biasanya kalau baru dua itu belum yang terakhir. Misalnya kalimat yasjudu, dia bersujud. Sujudlah. Ingat caranya aja dulu. Gimana caranya? Ya-nya buang, hilangin. Ya, buang kayak kemana gitu. Huruf terakhir disukunkan. Diganti dengan sukun. Karena huruf pertama mati, maka ditambahi apa? Ditambahi hamzah, alif, gitu. 1, 2, 3, huruf ketiganya dhammah, maka ini ikuti dhammah. Apa bacanya? Usjud, sujudlah kamu. Tambah lagi. Misalnya, yujahidu, dia berjihad, dia bersungguh-sungguh. Caranya bagaimana tadi? Huruf mudhoreknya, ya-nya dibuang. Huruf terakhir disukunkan. Huruf pertama sudah hidup nih, nggak perlu ditambahi alif lagi. Jahid, bersungguh-sungguhlah kamu. Ini lebih rincinya lagi nanti di juz 2.
Karena kan juz 1 materi isimnya udah selesai, udah pada pinter tadi, udah mantep udah. Jamak mudzakkar salim udah tahu, jamak muannas salim udah tahu. Udah mau ngajarin apa lagi mudah-mudahan. Udah bisanya udah di luar kepala. Luarnya jauh banget lagi. Dah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Kalau kayak gitu itu caranya bagaimana Pak Ustadz supaya ini enggak cepat hilang ya. Ya coba-coba misalnya ada ayat-ayat misalnya kayak misalnya yang kita pelajari tadi kan banyak banget itu kalimat isim, kalimat fiilnya. Nah, itu dirubah-rubah. Kalau ketemu fiil mudhari tinggal dirubah. Bagaimana cara membuat fiil amarnya? Dirubah-rubah cara-caranya. Gitu. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.